selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya, seperti biasa ya. Setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya, dan tema pada hari ini adalah tentang ini untuk general reading bulan September 2025 teman-teman ya. Gimana sih kehidupan para ke-12 zodiak di September 2025? Apa aja kira-kira yang akan terjadi? Gimana kondisi keuanganmu ya? Gimana situasimu? Oke. Seperti biasa, kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries. Oke, mari kita cek gimana sih kehidupan Aries di September 2025. Sekali. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Ya, langsung aja buat para Aries, mari kita cek gimana kamu di September. Yang pertama aku melihat situasi dan kondisi kamu dulu. Situasi Aries di bulan September ya, aku melihat agak slow. Saking slownya Aries ini gregetan sendiri gitu loh sama dirinya, kayak duh kenapa lama banget sih. Biasanya kan Aries kan sangat ini ya teman-teman ya, energik ya, apa-apa buru-buru, memang gerakannya cepat aja sih gitu ya, kayak nggak terbiasa lambat gitu. Tapi di September ada ya kehidupan kamu terasa slow, ada beberapa tindakan-tindakan yang ke delay juga gitu ya. Ada hal-hal yang kamu tunggu-tunggu juga kayak nggak kunjung terjadi gitu, dan ini membuat kamu jadi ngerasa aduh kok gini sih, kok terlalu slow living sih. Terkadang mungkin ini membuat seorang Aries jadi merasa bersalah gitu ya. Kok hidupku santai banget rasanya dibanding orang-orang gitu, kayak kurang usaha, padahal mungkin kamu nggak sesantai itu loh gitu ya. Sebenarnya capek juga kamu. Terus yang kedua di sini, faktor apa saja yang terlalu mempengaruhi situasi kamu di bulan Agustus? Aku melihat salah satu faktornya di sini adalah nih tentang passion kamu, semangat kamu ya. Ini akan menentukan situasi kamu di bulan September ya. Semakin kamu semangat, semakin kamu nggak ngerasa stagnan. Tapi kalau Ariesnya ngerasa kayak semangatnya kurang ya, itu akan semakin keras satu hal-hal lain kayak yang impactnya gitu ya, kayak kreativitas bisa menurun gitu ya, ngerasa di situ-situ aja kehidupan yang nge-stuck. Terus juga jadi merasa kayaknya hidupku kurang banyak kesempatan yang kudapatkan gitu ya, kayak kurang banyak diberi kesempatan oleh Tuhan gitu ya. Padahal sebenarnya sih nggak gitu juga Aries ya. Ini hanya masalah semangatmu. Kalau masalah kesempatan itu sesuatu yang harus dilihat gitu ya, dicari peluang, kesempatan, bukan yang ditunggu. Terus yang ketiga di sini pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya aku melihat Aries ini kayak apa-apa mungkin kamu disupport, banyak yang support, banyak yang ngedukung kamu gitu ya. Terus juga kamu yang selalu bisa membuka berbagai gerbang kesulitan kehidupanmu sendiri, banyak hal-hal baru yang bisa kamu lakukan sendiri juga gitu ya, mandiri lah. Sehingga di September kamu masih kayak ada harapan kamu bisa kayak gini gitu, meskipun kondisi kamu yang stagnan, slow ya, kehidupan kamu tuh berjalan lama banget rasanya, apa-apa semua berproses gitu. Oke. Jadi gitu. Terus yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Aries. Harapan Aries di bulan Agustus ya, aku melihat Aries ini berharap untuk bisa dipandang baik aja sama orang lain gitu. Kamu nggak kayak berharap akan banyak orang yang support, akan banyak orang yang bantuin kamu dalam kehidupan kamu, nggak berharap yang berlebihan. Kalau aku lihat untuk kehidupannya kamu gitu ya, setidaknya kamu hanya berharap untuk bisa dipandang positif aja dan dihargai keberadaanmu gitu. Sedangkan ketakutannya kamu takut dipandang atau dicap sebagai manusia yang mungkin jelek, jahat gitu ya, terus cuek. Sebenarnya sih itu memang kayak alamiahnya seorang Aries memang gitu ya, cuma terkadang kan suka diomong-omongin sama orang-orang gitu ya. Udah tahu kamu kayak gitu masih udah ngomongin lagi ya, sehingga
Enggak, sini itu yang menjadi ketakutan kamu, kayak disalahpahami gitu ya, pembawaan asli kamu kayak gini disalahpahami menjadi sesuatu yang Aries itu sombong banget loh gitu ya, kayaknya dia sengaja sombong atau gimana sekarang, padahal aslinya Aries mungkin orangnya cuek kayak gitu ya, bukan yang sombong juga. Oke, nggak ada niatan untuk sombong gitu, entah apa yang akan disombongkan juga sebenarnya ya, tapi ya itu namanya omongan orang itu yang Aries takutkan gitu, padahal dia hanya mencoba untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi Aries aslinya gimana kak? Cuek aja gitu. Kalau dikatakan sombong, kalau udah dekat sama Aries, kalian akan tahu gitu dia sombong atau enggaknya gitu ya. Enggak, sebenarnya enggak sombong, malahan asik, fun, jahil, iseng orangnya ya. Terus yang kelima di sini, next stepnya gimana kehidupan Aries di bulan September kak? Aku melihat sih di September ada beberapa manifestasi yang seharusnya bisa kamu wujudkan ya, selama kamu punya tekad dan keinginan yang kuat gitu ya. Terus yang keenam, kondisi keuangan. Kondisi keuangan sih sepertinya di September harus lebih banyak sabar, harus lebih bisa ngebalance lagi antara pemasukan dan pengeluaran biar aman kondisimu gitu ya. Tapi sih sebenarnya aku melihat secara manajemen, meskipun pemasukan belum terlalu wow, tapi secara manajemen keuangan Aries di September udah membaik. Terus yang ketujuh ya, apa yang akan terjadi di percintaannya Aries, love life-nya kamu. Di love life aku melihat Aries nggak terlalu banyak pakai hati, tapi lebih banyak berlogika. Untuk masalah cinta pun kamu berlogika biar nggak baper gitu. Jadi terkadang Aries itu takut terperangkap dengan perasaannya sendiri, takut baper sendiri, takut bucin sendiri, sehingga beberapa juga ngerasa kayak soal percintaan nggak punya banyak pilihan aku kak, selain menjalani yang ada, apa yang sudah ditakdirkan, seperti itu. Nggak banyak apa ya, Aries nggak banyak nuntut soal percintaannya. Di September pun aku melihat ya kayak lebih realistis soal percintaan malahan. Terus yang ke-8, apa best action yang bisa Aries lakukan di bulan September nanti untuk kehidupannya? Mungkin salah satu best action kamu di sini adalah untuk nggak bersikap yang sebelah pihak gitu loh ya, apalagi jika kamu terlibat dengan orang lain gitu, jangan melakukan hal-hal sifatnya sebelah pihak. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana kak buat Aries di bulan September? Aku melihat outcome-nya sih memang masih belum oke. Aries masih akan dihadapkan dengan beberapa masalah dan situasinya gitu, namanya hidup pasti selalu ada masalah. Tapi tenang Aries, apapun itu masalahmu seharusnya bisa kamu atasi dengan baik, karena kamu masih punya semangat dari yang Four of Wands tadi terhadap ini, pengaruh dari masa lalu tadi masih ingin kamu lanjutkan sebagai harapan kamu gitu ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan semesta buat Aries di September 2025. Yang pertama, berserah diri kepada semesta ya, banyakin doa, banyakin ibadah, seimbangkan spiritualitas dan prakteknya. Terus yang ketiga di sini, maksudnya jangan hanya di mulut doang ya. Terus yang ketiga akan ada personal issue yang akan selesai, yang akan ada solusinya di September. Terus kamu juga dipesankan, ungkapkan hal-hal yang perlu kamu ungkapkan Aries yang terlihat oleh kamu, jangan disembunyikan kebenaran di September nanti. Melangkahlah dan beranilah untuk memimpin diri sendiri, jangan nunggu orang lain untuk maju. Dan yang selanjutnya yang ke-6, percaya kepada keberuntungan yang kamu miliki. Jangan kamu selalu berpikir bahwa hidup orang lain beruntung, aku enggak kak, tapi percaya kepada keberuntungan kamu sendiri, kamu juga punya keberuntungan itu, gitu aja. Baik Aries, dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Aries kak di keseluruhan September, energi paling kuat ya ada Pisces. Terus apa lagi ya, ada Capricorn, Scorpio, dan Sagittarius, itu aja. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aries.